Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Nggak berani kuat-kuat karena tempatnya ini banyak orang. Takut nanti yang dari luar pada ngumpul di sini. Hari ini saya masih bersama dengan Bung Fahri. Saya akan coba membahas sekarang ini adalah era zamannya digital. Kita tanya Bung Fahri bagaimana pendapat beliau tentang zaman era digital. Bung Fahri, mohon maaf ini menyibukin Bung Fahri ya. Tadinya bisa istirahat dengan tenang, begitu masuk Abah Safwan langsung tidak tenang ini ya. Pasti banyak-banyak tanya Abah Safwan, ya nggak apa-apa lah ya, untuk berbagi informasi ilmu. Kenapa saya katakan demikian? Bung Fahri ini adalah orang yang betul-betul mempunyai kemampuan khusus di bidang telekomunikasi ya. Jadi banyak informasi sama beliau. Zamannya digital tuh beliau sedikit agak paham untuk menjelaskannya. Gimana Bung Fahri dengan zaman era digital saat ini? Ya bukan ahli lah, tapi intinya tahulah sedikit banyak lah tentang perkembangan teknologi. Itulah kalau orang-orang hebat itu selalu merendah. Ini lagi ya orang hebat yang suka merendah. Jadi memang kalau kita lihat dari perkembangan teknologi digital ini kemungkinan adalah mungkin ya teknologi ya. Teknologi terakhir. Nah toh kalau kita lihat kedepannya yang namanya teknologi 3 dimensi itu sedang berjalan sekarang. Sekarang inilah sedang berjalan ya. Ya, sedang berjalan. Makanya masuk di Web 3.0 ya. Nah, di situ mungkin semua kemampuan dari teknologi digital itu akan dikeluarkan. Iya. Itu namanya metaverse, NFT segala macam. Orang bisa belanja dari mana saja. Orang bisa melakukan dari mana saja. Orang bisa melakukan apa saja. Contoh, saya setuju. Contoh, kita ada di Medan, kemudian kita mau belanja di Plaza Indonesia, Jakarta. Apakah kita harus ke sana? Nggak perlu berangkat ya. Contohnya sudah disampaikan pada saat Presiden Pak Jokowi meresmikan IKN. Itulah tidak perlu datang ke lokasi. Tidak perlu datang ke lokasi. Dia tunjukkan, ini nanti IKN itu seperti ini. Ada infrastruktur begini. Dia jelaskan, dia sebagai orang di dalam permainan itu. Ada di dalam visual yang terlihat di dalam itu, di dalam metaverse. Kalau dulu orang rapat harus bertemu, sekarang orang rapat tidak perlu bertemu. Dan itu diperkuat dengan adanya kemarin COVID. Begitu COVID melanda dunia, yang biasa kita yang bekerja ini rapat ke Jakarta segala macam, sejak adanya COVID, rapat pakai elektronik saja, ya, jadi dengan makanya, berbagai macam cara. Jadi makanya itu teknologi ini mungkin teknologi yang terakhir, karena kita tidak tahu juga, ya kita sebagai umat manusia juga harus sadar, harus mengetahui juga. Atau bahwa masih ada yang satu lagi, teknologi yang terakhir. Kalau saya masih berpikir, saya sih dengan perasaan saya, mesin waktu. Kita bisa pindah kemana-kemana. Mungkin, ya itu tadi, ya mesin waktu itu metaverse tadi. Kita bisa berada. Saya ada di Medan ini, saya ingin belanja di Plaza Indonesia Jakarta. Seolah-olah saya datang ke Plaza Indonesia Jakarta dan saya tinggal ambil barang-barang di sana, saya kutipin, saya tinggal bayar, taruh di kasir, udah, saya tunggu barang itu sampai di rumah. Betul, betul. Secara fisik kita ada di sini, tetapi secara visual kita ada di sana gitu. Jadi ini zaman-zaman modern, zaman digital. Kita bisa melakukan apa saja dengan tidak perlu berjalan. Tidak perlu. Ini ada tesnya dulu di Amerika. Sebenarnya tambah penyakit ini. Di Amerika saya pernah lihat suatu artikel ya. Dia selama 1 tahun tidak keluar dari ruangan yang dipersiapkan. Dia bisa hidup. Dia bisa makan apa saja kesukaan dia. Tidak perlu keluar dari ruangan ini. Dia tinggal pesan aja. Itu dia. Dan itu memang dilaksanakan, kemudian orang yang sanggup seperti itu diberikan hadiah. Nah itu kan sudah dicontohkan oleh Presiden sendiri kan, pada saat meresmikan IKN itu. Dia seolah-olah berada di tengah-tengah kotanya IKN yang mau dibangun itu. Membawa beberapa rombongan orang, dia menjelaskan ini loh. Nanti di sini ada sarana ini, segala macam ini. Sudah tunjukkan sih teknologinya. Dan itu akan terjadi. Terus bagaimana dengan perkembangan penetwork dengan uang digital ini? Nah, sekarang tuh kalau udah seperti itu kan orang tidak perlu lagi yang namanya pakai fiat bayar. Bagaimana dia membayar terlalu jauh? Mikul-mikul duit ya. Jadi jenjangnya dulu pertama barter. Habis itu? Tahapannya dulu kan barter barang. Oh ya. Saya perlu beras. Pak Jumali ada kelapa. Kelapa. Tukar 2 kelapa sama 1 muk beras. 1 muk beras. Itu zaman
dulu. Zaman bahula. Bahan bala. Kemudian ada benda berharga yang dipertukarkan sebagai nilainya. Itulah uang benggol zaman dulu istilahnya, uang benggol. Betul. Uang benggol ya. Nah, ada namanya kalau di kita itu yang kita kenal tuh ada dirham, ada dinar. Betul. Logam emas, uang emas. Iya. Itu dirubah menjadi alat tukar bayar. Betul. Nah, karena semakin orang Berkembang kebutuhan semakin banyak, belanja semakin banyak, kan nggak mungkin bawa uang benggol kan berat. Iya, dipikul-pikul kan? Iya. Berubah jadi uang kertas. Diprakarsai oleh Cina. Cina lah yang pertama menciptakan uang kertas, uang fiat. Berubahlah uang kertas kan? Iya. Tinggal dilipat masuk kantong. Betul. Hah? Iya. Udah, kita mau beli barang apa tinggal diantar. Iya. Sekarang kantong sudah mulai nggak aman. Betul. Dan tak memungkinkan. Sudah nggak memungkinkan menyulitkan. Iya. Beli harga 1 miliar, nanti bawa uang pakai mobil pickup. Kalau kita transaksi ke luar negeri, bagaimana caranya? Muncullah orang-orang seperti Bung Fahri ini, dia buat pakai digital. Ya, itulah teknologi. Yang kita harus pahami bahwa teknologi ini juga akan berkembang terus. Tetapi ini mungkin adalah teknologi yang bisa mungkin dikatakan teknologi yang terakhir. Yang terakhir? Ya, mungkin teknologi yang Saya jadi ngeri-ngeri sedap nih. Bung Fahri mengatakan ini adalah teknologi terakhir. Sebelum akhir daripada kehidupan. Berarti tanda-tanda sudah mau kiamat ini. Alah. Karena sudah itu kita nggak bisa ngapa-ngapain aja kan. Punya uang banyak tapi nggak bisa kita apa-apain. Teknologi udah mati semua, sumber daya alam sudah habis. Ya kan? Energi nggak bisa diberdayakan. Terus sekarang kita punya uang digital nih. Bisa nggak HP ini dipakai? Baterai udah nggak ada. Ya. Nggak bisa dicas. Listrik udah nggak punya. Itulah tanda-tanda kiamat tadi. Walau ala bisawat. Kemudian nanti Kita sebagai umat manusia, hanya percaya itu akan terjadi. Gitu. itu memang akan terjadi. Akan terjadi. Saya mau tanya lagi jadi bingung nih, karena udah mau kiamat ini. Loh, kita sebagai manusia yang beriman itu percaya kiamat akan datang. Ya. Kan gitu. Sebelum datangnya kiamat, sempatkan. Sempatkan dulu, mempersiapkan. Mempersiapkan yang mana ini? Ya, mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan uang digital. Batin dan fisiknya harus kita siapkan. Oh, iya. Itu. Karena proses menjelang ke sana itu kan ada proses yang harus kita lalui. Nah, proses ini yang pas kita lalui itulah harus kita persiapkan. Ini dalam loh. Kata-kata Bung Fahri ini dalam. Jadi awak mau tanya pun ngeri-ngeri sedap jadinya. Jadi teman ya, sahabat P-Network ya, ini pembahasannya ya awal mulanya biasa-biasa aja. Tapi menjelang ke akhir ini adalah luar biasa. Bung Fahri ya memang masih memikirkan dunia, tetapi beliau juga mempersiapkan untuk akhirat. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman P-Network dimanapun berada, ini kesempatan ya. Kalau masih bisa beramal banyak-banyak. Kan beliau tuh kan sudah mengingatkan lagi beramal banyak-banyak. Kalau saya masih mengingatkan, ini mumpung sisa koin masih ada dikit lagi. Segera daftar, segera tambang. Jadi kalau mau tahu lebih banyak, masuk KPIG. Tapi jangan lupa, harta dunia perlu kita kumpulkan, persiapkan untuk persiapan ke akhirat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Salam petir, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.